Oke guys, welcome back to my video. Hari ini kita akan bahas tentang fotografi. Karena banyak banget dari kalian yang ingin jadi fotografer, dunia wedding, fotografer brand, dan banyak lagi. Oke, saya akan bahas sedikit tentang dasar-dasar atau basicnya dalam dunia fotografi. Yang pastinya untuk pemula maupun yang udah profesional untuk memahami kembali apa itu segitiga exposure, pengenalan produk, dan lain sebagainya. Yang pertama, kita harus mengenali kamera apa yang kita butuhkan. Yang paling dasar adalah kita harus memilih kamera-kamera atau lensa sesuai kebutuhan yang kita butuhkan di fotografi yang akan kita jalani. Seperti halnya kalian yang suka untuk fotografer bola, fotografer motor kayak Sean Mori dan lain sebagainya, pastikan kalian menggunakan lensa tele zoom atau lensa jarak jauh, yang dimana lensa tersebut bisa ngetek foto dalam kondisi sampai 300 mm. Nah, kalau kalian menggunakan lensa peak atau lensa bokeh diameter 50 mm sedangkan jaraknya cukup jauh, itu kalian akan kesulitan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, yang dimana posisi jarak si objeknya terlalu jauh sedangkan kita menggunakan 50 mm, kita harus cropping atau ngezoom yang akhirnya si fotonya jadi pecah. Selanjutnya ada beberapa mode yang di kamera Canon, Nikon, Sony, Fujifilm itu pasti ada mode auto atau mode manual atau juga mode lainnya. Di sini kalian bisa setting di dial modenya. Di Fuji itu biasanya di sebelah kiri. Kalau Canon, Nikon biasanya ada di sebelah sini. Nah, kalian pastikan menggunakan settingan sesuai yang kalian butuhkan. Misalnya kalian membutuhkan settingan manual, yang dimana settingan tersebut adalah semua settingan kalian atur sendiri ya, dari mulai shutter speed, lalu ISO, dan juga aparaturnya kalian setting sendiri. Pastikan kalian bisa menyesuaikan cahaya atau objek yang akan kalian foto. Selanjutnya ada juga aparatur shutter speed dan juga ISO. Apa itu shutter speed? Itu adalah kecepatan si kamera ini menangkap cahaya. Selanjutnya ISO itu mengontrol kepekaan sensor terhadap cahaya. Selanjutnya ada juga dari aparatur. Aparatur itu biasanya untuk settingan lensa, yang dimana mengontrol seberapa besar lubang di lensa mempengaruhi kedalaman bidang dan cahaya yang masuk. Nah, kalian harus memahami segitiga exposure itu untuk kecepatan kalian dalam mendapatkan hasil jepretan tersebut. Selanjutnya ada mode jepretan tuh macam-macam. Kalian tuh bisa main wide, main bokeh, dan lain sebagainya. Bokeh itu adalah yang blur belakangnya. Jadi untuk menghasilkan foto yang blur belakangnya, kalian bisa menggunakan lensa dengan aparatur yang rendah seperti f1.4 atau f1.2. Semakin rendah aparaturnya itu semakin bokeh hasil belakangnya. Oke, kita coba lihat hasilnya seperti ini nanti jadinya. Nah, jadi belakangnya tuh bakal lebih ngeblur lagi kalau objeknya lebih dekat seperti ini. Oke, mungkin itu dasar-dasarnya untuk kalian memahami dalam dunia fotografi. Yang kedua, pastikan kalian investasikan peralatan kalian di peralatan yang sesuai dengan kebutuhan fotografi kalian. Yang ketiga, eksplorasi berbagai gaya fotografi. Jadi cobalah beberapa gaya fotografi sesuai yang kalian inginkan. Misalnya kalian explore ke jalan atau explore ke alam dan lain sebagainya. Terus pelajari pengolahan foto atau video. Jadi kalian juga harus mempelajari untuk editing. Kalian bisa coba beberapa software. Mungkin gambaran beberapa softwarenya, misalnya yang simple untuk video ada CapCut. CapCut juga ada yang untuk PC. Lalu untuk fotografinya bisa menggunakan keluarga Adobe video menggunakan Adobe Premiere atau Photoshop dan lain sebagainya. Lalu praktekkan foto-foto kalian di setiap hari. Jadi misalnya kalian iseng bangun tidur foto anak-anak sekolah, kalian explore, kalian bisa minta masukan ke fotografer yang lainnya dan lain sebagainya. Terus jangan ragu untuk mencoba hal-hal baru. Jadi kalian bisa lakuin yang di luar gambaran fotografer lainnya. Misalnya kalian nge-explore binatang-binatang atau lain sebagainya yang nggak biasa orang lain lakuin. Terus kalian jangan terfokus ke kuantitas, tapi fokuslah ke kualitas. Karena semakin baik foto kalian, semakin terkenal brand kalian. Seharusnya kalian mempunyai red card atau harga jual karya kalian itu harusnya dihargai lebih tinggi dengan seiring berjalannya waktu dan kualitas yang kalian tingkatkan. Terus pokoknya
tingkatkan kreatifan kalian di dunia fotografi, maksimalkan untuk hasil yang maksimal. Alat juga sebenarnya tidak terlalu terpengaruh, sekalipun kalian dikasih alat sangat mahal, kalau kalian tidak memahami apa itu yang ada di dalamnya seperti ISO, shutter speed dan lain sebagainya, kalian tidak bisa menghasilkan foto yang maksimal juga. Makanya maksimalkan budget kalian, maksimalkan kualitas kalian, maksimalkan karya kalian. Semoga kalian sukses di dunia fotografi. See you guys.